Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, bulan Ramadan tahun ini merupakan bulan yang tidak bisa kita lupakan. Karena di tahun ini kita semua sedang diuji dengan adanya virus COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona. Yang berbahaya dari virus ini dibanding virus yang lain adalah kecepatan penyebarannya, di mana virus ini sangat cepat berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya memberikan kebijakan kepada semua orang untuk memberlakukan sistem lockdown atau social distancing. Beberapa kebijakan tersebut sudah resmi disampaikan oleh pihak pemerintah. Namun masih banyak orang yang tidak mengindahkan himbauan untuk tetap menjaga jarak dengan berbagai macam alasan. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat permasalahan social distancing dan lockdown ini dari dua perspektif. Pertama yaitu dari perspektif ajaran Islam, yang kedua dari perspektif sosial. Istilah social distancing dalam bahasa Indonesia diartikan pembatasan secara sosial, dan ini kemudian akhirnya menimbulkan permasalahan karena sebenarnya yang dibatasi adalah bukan sosialnya namun fisiknya. Jadi kemudian istilah ini akhirnya beralih atau banyak orang yang menyebutkan bahwasanya yang paling pas itu adalah physical distancing. Yang dibatasi adalah hanya fisiknya saja. Bentuk physical distancing itu bisa dilakukan dengan menjaga jarak atau tetap berada di rumah. Bentuk karantina mandiri ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dan ini kemudian menyebabkan banyak kegiatan yang harus dilakukan dari rumah, seperti belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan ibadah juga dari rumah. Ini yang kemudian tidak banyak orang yang bisa menerima kebijakan ini. Bahkan orang yang berilmu pun akan susah menerima dan menjalankan kebijakan ini. Mari kita sedikit membahas hadis yang berbicara tentang penularan penyakit. Ada beberapa hadis yang berbicara tentang ini. Yang pertama adalah yang diriwayatkan Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyarata. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada anggapan sial yang disebabkan oleh sesuatu. Hadis ini tampaknya menunjukkan bahwa sebenarnya penyakit menular itu tidak ada. Dan ini mungkin yang dijadikan dalil bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti anjuran pemerintah. Namun ada hadis lain yang berbicara tentang penularan penyakit, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuridu mumridin ala musihhin. Artinya, jangan engkau mencampur unta yang sehat dengan unta yang sakit. Hadis ini juga dikuatkan dengan hadis yang lain, yaitu yang diriwayatkan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firra minal majdum firarakan minal asad. Larilah dari penyakit kusta seperti kalian lari dari singa. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah menyuruh kita untuk menjauhi sebuah penyakit menular sebagaimana kita menjauhi dari hewan buas. Ini berarti bahwa penyakit menular itu sama bahayanya dengan hewan buas. Kedua hadis ini menjadi dalil bahwasanya penyakit menular itu memang ada. Lalu bagaimana kita menyikapi hadis yang tampak bertentangan tersebut? Ketiga hadis tersebut kualitasnya sama-sama sahih. Namun pemahamannya yang tampak bertentangan itu yang harusnya dikompromikan dengan menggunakan pendekatan bahasa. Perlu diketahui bahwa sebenarnya dalam kaidah bahasa Arab, kata la itu mempunyai dua arti. Yang pertama adalah
La menunjukkan peniadaan atau nafyun. Yang kedua menunjukkan suatu larangan atau nahyun. Karena itulah kata la bukan berarti nafyun atau peniadaan. Seharusnya kata la harus diartikan nahyun, yaitu larangan. Sehingga yang dimaksudkan hadis itu sebenarnya jangan membiarkan sesuatu penyakit itu menular. Bukan tidak ada penyakit menular. Sehingga bisa dipahami bahwa janganlah kalian menularkan penyakit kepada orang lain, atau janganlah mendatangi penyakit itu sendiri. Hindarilah dan jauhilah seperti engkau menjauhi hewan yang buas. Dan demikian dalam memahami ajaran Islam, terlebih satu hadis, kita memang tidak bisa dipahami serta-merta atau secara harfiah. Kita juga harus memahaminya menggunakan berbagai pendekatan. Ibaratkan kita memakan sesuatu, kita tidak bisa menelan mentah-mentah. Kita juga harus mengolahnya dengan berbagai bumbu sehingga kita bisa menerima dan menikmati makanan tersebut. Selanjutnya, selain physical distancing, kebijakan lain adalah lockdown, yang berarti menutup akses keluar masuk suatu daerah tertentu. Lockdown sendiri merupakan suatu usaha pencegahan penyebaran penyakit dengan melarang orang untuk masuk dan keluar dari suatu daerah. Hal ini juga merupakan konsep yang sudah pernah ditetapkan atau diterapkan dalam masyarakat Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza sami'tum ta'una bi ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang artinya, jika kalian mendengar suatu penyakit yang menular dalam suatu daerah, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika ada penyakit menular itu ada di daerah kalian, maka kalian janganlah keluar dari daerah tersebut. Dari hadis tersebut kita memahami bahwasanya apa yang disampaikan Nabi beribu-ribu tahun yang lalu itu adalah ternyata mengandung hikmah yang sangat besar. Jadi Nabi tidak mungkin memberikan atau menyuruh perintah yang memang tidak ada mudaratnya. Pasti semua yang dilarangnya ada mudaratnya. Dan ini ternyata secara hitungan matematis, peraturan lockdown ini sangat signifikan untuk menekan jumlah total penyebaran penularan virus COVID-19. Hal ini ternyata juga didukung oleh kaidah usul fiqh yang mengatakan bahwasanya la doror wala diror. Tidak boleh membuat kemudaratan pada diri sendiri ataupun membuat kemudaratan untuk orang lain. Dari beberapa dalil di atas kita bisa melihat bahwasanya Islam itu sebenarnya betul-betul menganjurkan umatnya untuk menjaga keselamatan. Karena Islam sejatinya adalah sebuah keselamatan. Islam dari kata salam, satu kata dengan salamatan, yang berarti bahwa segala hal di dalam Islam seharusnya bermuara kepada keselamatan umatnya. Berarti jika semua kegiatan ibadah itu ternyata mengancam keselamatan, maka keselamatan itulah yang harusnya diutamakan daripada ibadah itu sendiri. Jadi dalam konteks beragama, untuk menakar sesuatu hal yang berbahaya itu ada dua cara. Pertama, memastikan bahwa kegiatan beragama itu tidak membahayakan orang lain. Yang kedua, sebagai orang yang beragama, kita harus ikut serta berkontribusi untuk keselamatan orang banyak. Dalam konteks sosial lockdown, seharusnya dipahami bahwasanya hal ini adalah sebuah usaha untuk menjaga kehidupan sosial dalam waktu jangka yang panjang. Memberhentikan kegiatan sosial untuk sementara waktu demi kepentingan sosial untuk jangka yang panjang, tentunya itu yang harus lebih diutamakan. Oleh karena itu, sejatinya lockdown ini
bukan berarti kita mengunci semua kehidupan sosial kita. Sesungguhnya tidak ada yang berubah dalam kehidupan sosial kita. Hanya saja intensitas untuk kita bertemu itu saja yang dikurangi. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam masa lockdown atau physical distancing ini. Seharusnya kebijakan ini justru bisa menjadikan kita motivasi untuk terus berinovasi dalam keterbatasan ruang dan waktu. Contohnya, dengan adanya physical distancing ini justru memunculkan fenomena yang menarik yang mungkin belum terjadi pada sebelumnya. Sehingga sekarang banyak pengajian, tadarusan, rapat, belajar semua dilakukan dengan menggunakan jejaring sosial atau lewat online. Dan ini seharusnya menjadi alasan untuk kita semakin menguatkan hubungan sosial kita yang mungkin selama ini justru terbatas oleh jarak dan waktu. Selain itu, fenomena dampak dari physical distancing ini ternyata memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi bumi kita. Udara kita lebih segar, tidak ada polusi, kesehatan kita juga lebih membaik, hubungan dengan keluarga juga lebih harmonis karena semuanya ternyata dilakukan dari rumah. Hal-hal yang seperti ini yang seharusnya kita syukuri. Dengan demikian, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ini berarti bahwasannya di balik segala musibah pasti ada hikmahnya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini kita semua bisa beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Bisa meningkatkan keilmuan, bisa meningkatkan keagamaan kita. Sehingga amalan yang sudah kita lakukan bisa menembus dosa-dosa kita dan itu menjadi wasilah kita bisa terbebas dari ujian COVID-19 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.